Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-10, Yesus membuka jalan melalui tabir. Senin, 28 Februari, undangan Tuhan. Bacalah Ibrani 12 ayat 18-21. Apa pengalaman Israel di Gunung Sinai? Ketika Tuhan memanggil Israel dari Mesir, rencananya adalah menciptakan hubungan pribadi dan dekat dengan mereka. Dia berkata, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku." Jadi, melalui Musa, Tuhan memberikan instruksi yang diperlukan untuk mempersiapkan orang-orang bertemu dengannya. Orang-orang perlu menguduskan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Mereka yang naik tanpa persiapan akan mati. Namun demikian, setelah orang-orang mempersiapkan diri selama 2 hari, kemudian apabila sangkakala berbunyi panjang pada hari ketiga, Tuhan memerintahkan bahwa orang-orang boleh mendaki gunung itu. Dia ingin mereka memiliki pengalaman yang Musa dan para pemimpin orang-orang akan miliki ketika mereka mendaki gunung dan memandang Allah, lalu makan dan minum di hadiratnya. Orang-orang kemudian menyadari bahwa mereka telah melihat kemuliaan Tuhan, dan adalah mungkin bagi Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tapi ketika saatnya tiba, mereka kurang percaya. Bertahun-tahun kemudian Musa menjelaskan, "Kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Sebaliknya, mereka meminta Musa menjadi perantara mereka. Manifestasi Tuhan dari kekudusannya di Gunung Sinai harus mengajar orang-orang untuk belajar takut atau menghormati Dia. Takut akan Tuhan menuntun pada kehidupan, hikmat dan kehormatan, dan juga untuk belajar bahwa Dia penuh belas kasihan dan pemurah. Jadi, ketika Tuhan ingin Israel datang kepadanya, orang-orang menjadi takut dan meminta Musa menjadi perantara mereka. Deskripsi dalam Ibrani tentang peristiwa-peristiwa di Sinai, terutama mengikuti Musa yang mengingatkan orang-orang tentang kurangnya iman dan kemurtadan mereka dengan anak lembu emas, dan bagaimana ia takut bertemu dengan Tuhan karena dosa mereka. Reaksi orang-orang bukanlah rencana Tuhan bagi mereka. Itu sebaliknya adalah hasil dari ketidaksetiaan mereka. Karena Yesus, mengapa seharusnya kita tidak perlu takut untuk mendekat kepada Tuhan yang kudus? Namun, apa kondisi agar kita dapat mendekat? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita membaca Ibrani 12 ayatnya yang ke-18 sampai 21. "Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu." Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Ini merupakan pengalaman bangsa Israel dengan Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Kita boleh baca itu di dalam Keluaran pasal 19. Ketika Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, rencananya adalah untuk menciptakan hubungan yang spesial antara bangsa Israel dengan Allah itu sendiri. Dia berkata bahwa kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kita boleh lihat itu di dalam Keluaran 19 ayat 3 dan 4. Itulah sebabnya Tuhan memberikan undangan menjadi kurang percaya. Dan pada akhirnya Musa mengatakan bahwa kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Sebaliknya mereka meminta Musa menjadi perantara bagi mereka. Manifestasi Tuhan dari kekudusannya di Gunung Sinai harus mengajarkan orang-orang, baik orang Israel maupun kita semua, untuk belajar takut atau menghormati Dia. Takut akan Tuhan adalah unsur penting dalam kehidupan orang percaya. Dan secara alkitabiah, takut akan Tuhan itu berbicara tentang kekuatan, kebesaran, otoritas, kekudusan Tuhan. Takut di dalam hal ini adalah takut sifatnya positif. Artinya kita menghormati Tuhan karena kebesarannya, karena kekudusannya, dan keadilannya, juga kebenaran yang Tuhan miliki.
Ketika kita mengatakan bahwa kita takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki ketetapan hati, komitmen untuk tidak mengecewakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang akan berusaha untuk menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan, menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan, dan kerelaan hati untuk selalu mengikuti akan instruksi yang Tuhan berikan. Dan takut akan Tuhan akan menuntun kita pada kehidupan, hikmat, dan kehormatan. Dan juga kita akan belajar bahwa Allah adalah penuh belas kasihan dan pemurah. Mari kita menerima undangan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kita hidup takut akan Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami menghidupkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.